Pak, pikirane Masya Allah. Guys, ada satu fase dalam hidup yang ngajarin kita arti kesabaran. Bukan nunggu chat dibalas, bukan nunggu gajian, tapi nunggu jalan yang baru dicor kering. Pengecoran itu butuh waktu. Beton itu bukan mie instan yang diseduh 3 menit langsung jadi. Dia perlu proses, perlu mengeras, perlu merenung tentang tujuan hidupnya dulu sebelum siap dilindas ban kendaraan. Selama proses itu, ya otomatis jalan ditutup. Macet? Pasti. Tersendat? Iya. Tapi namanya juga perbaikan. Masalahnya, di negeri plus 62 ini, sabar itu kadang cuma teori. Banyak pengendara yang merasa hidupnya terlalu urgent buat nunggu beton kering. Alhasil, diteroboslah itu jalan cor basah. Dan ujung-ujungnya, bukan cuma jalan yang rusak, tapi harga diri ikut tenggelam bareng roda. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar tiap ada kisah nekat nan tragis begini, kalian nggak ketinggalan. Kita mulai dari Bontang, Kalimantan Timur. Sudah jelas dipalang, sudah jelas basah, tapi tetap ada satu pengendara motor yang nekat nerobos gang yang baru dicor. Hasilnya, jejak ban motor tercetak indah di atas beton lunak, kayak tanda tangan permanen yang nggak diundang. Tukang yang lagi kerja langsung naik tensi. Bayangin udah ngos-ngosan ngecor, ada yang bikin motif gratis. Video, kurang ajar ini. Kurang ajar orang ini. Video dong. Tidak apa-apa aja, video. Video apa lah? Ini yang macam mana ini? Ya, turun ya. Tahan dulu ini. Lanjut, ada emak-emak yang pede banget melintas di atas coran baru. Awalnya mungkin mikir, paling kuat. Ternyata motornya malah nyemplung ke adukan semen. Warga yang sudah gotong royong bangun jalan itu langsung emosi. Ketua RT pun turun tangan. Ironisnya, motor yang nyangkut malah ditinggal. Emaknya menghilang, tanggung jawab ikut menguap. Warga makin geram. Ya, ada pula baru dicor, dimasuki motornya di sini. Bukan tak tahu palang di sana ada. Kalau kena satu meter. Saya tak mau tahu. Standar motormu situ panggil orang yang bisa kerjain. Saya siapa-siapa. Ini punya negara, bukan punya saya nih. Sekarang panggil telepon yang bisa ngerjain. Sekarang perbaiki dulu yang ini, baru motormu kurus. Jangan usah gue angkat dulu sebelum selesai semuanya. Itu alasanmu aja. Udah tahu dipalang di sana. Jangan kurus saya lagi. Emang rakyat plus 62 ini susah ya. Motormu kok pikirin? Nggak pikirin itu yang rusak itu. Saya kerjain, Pak. Nggak mau tahu, kerjain dulu itu. Kayak mana saya mau ngerjain? Biar aja motormu di situ terpajam. Oh, pikirin punyamu aja, tak pikirin punya saya. Evakuasi motor terprosok, bawa ke balai. Kita. Ya. Evakuasi. Udah susah. Lebih susah lagi Pak kalau di situ nanti dia ada yang ngambil atau siapa ngambil, tak ada yang tahu kan. Udah netral ya? Oh, berarti kalau ada kuncinya bisa hidup nih, bisa jalan kok, cuma agak dorong ke balai aja, pasum. Naikkan di sana, bantu sana. Naikkan di pasum aja, nanti baru kita gembok. Jadi kedisiplinan dan kesadarannya 1 hari 2 malam motor ini belum diambil juga. Kalau memang nggak ada yang jemput, nanti saya serahkan aja ke kantor polisi nih. Ini motor tanpa digembok pun sudah tergembok juga nih. Penuh semen. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pengendara motor boncengan nekat lewat tepat di depan pekerja yang lagi ngecor. Kayak lagi uji mental. Begitu motornya nyemplung dan terjebak, para pekerja cuma berdiri. Diam, menatap. Bukan nggak peduli, tapi mungkin sedang praktik ilmu. Biar alam yang mengajarkan. Loh, tenang deh. Terus. Loh, mabuk ah. Bos. Lah. Mabuk apa ya apa ini? Ini seru ngecor ini ya Allah. Loh.
Loh. Aku pas tepak video jadi beneran nih. Nanti ngono lho pikir. Aku sing heran yo pikiran. Pikiran. Ya Allah. Es kacau. Kita pengen lewat jalan kok mesakne wong. Ya Allah, nanti pikirane ngono. Gak iso, Pak. Ya Allah. Di Pasuruan, seorang bapak awalnya lewat di bagian yang kering. Aman. Tapi mungkin merasa terlalu aman, dia lanjut masuk ke area basah. Dan ya, terjebak. Ibu-ibu yang merekam sampai gregetan, itu baru dicor, Pak. Kadang rambu itu bukan kurang jelas. Yang kurang itu niat buat baca. Yo opo Pak pikirane Masya Allah. Tadi dari kalau berak, kok pegang motor kok awak lewat kono. Ya kan sing ngewangi pean. Jadi kalau pedain jeglong, ya opo Pak masih wong sak sabar. Beno dilewangi Pak. Ada juga pengendara bentor di Mojo Agung, Jombang yang terjebak setelah menerobos coran baru 2 jam. Dia susah payah keluar, tapi orang-orang bukannya nolongin, malah ngetawain. Tragisnya lagi, karena satu orang nekat, pengendara lain ikut-ikutan. Akhirnya jalan sepanjang 50 meter hancur lebur. Satu orang salah, yang lain FOMO. Panasin dunia. Kok kayak gini. Au. Lo alam bah, mancep gini bah. Di Parengan, Tuban, seorang pengendara LCGC menerobos rangka besi proyek, padahal di sampingnya sudah ada jalur beton yang bisa dilalui. Alasannya, nggak ada yang melarang, padahal warga sudah mencegat. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya bikin satu kampung pengin jadi hakim. Akhirnya dia dituntut ganti rugi. Iki bolo lah mobil Alia. Akia bolo munggah nanggone ram-raman besi bolo. Nah, iki wonge ngwayal jari orang sing nyegat, padahal dicegat mulai sangulon bolo. Iki montore bolo lho. Munggah ram-raman bolo. Munggah tor iki bolo. Siapa itu malah kau yang ngono tuh, Pak? Iki nomere S1383AK. Iki wonge bolo, munggah no cor-coran bolo. Di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, sebuah mobil nekat melintas di atas coran yang belum kering. Proyek langsung berhenti. Mobil sempat terjebak. Ini momen di mana pekerja proyek mungkin bertanya dalam hati, apa kita harus ngecor pakai subtitle biar orang ngerti? Oleh pengecoran ya sementara ada mobil terbang ini. Ya, ada mobil terbang. Pak lurusin aja Pak. Ayo Pak. Sementara ini mobil merah mau melaksanakan pengecoran ini di terbang. Ini Pak mobil gitu. Orang lewat saja.
Hari ini ada yang terbang, kaget saya dapat. Sudah kak, dilewat saya ya. Ayo pak, ayo pak. Ayo pak, pelan-pelan pak. Agak ke sini, kena. Jangan naik, semennya pelan aja. Pelan. Ya, ada mobil merah melaksanakan pengecoran. Oke, makasih. Di Bandung Barat, seorang bapak sekitar 60-an ngeyel meski sudah ada pelang dan peringatan. Motornya terjebak, warga cuma nonton sambil menyoraki. Setelah berhasil keluar, bapaknya pergi begitu saja, meninggalkan bekas roda sebagai kenangan pahit. Oke, makasih yang sudah menonton video reaction Om Thomas ya sampai selesai. Terakhir, minibus hampir jadi monumen di tengah proyek karena setengah rodanya tenggelam di coran basah. Sopir masih duduk, berusaha keluar, sementara pekerja dan warga cuma menonton. Akhirnya warga dan polisi turun tangan bantu evakuasi. Coran ditambal lagi. Kerja 2 kali karena 1 orang yang nggak sabaran. Orang lain dan juga diri kita sendiri. Oke, bye-bye. Thank you. Semoga. Jadi kesimpulannya guys, ngecor jalan itu butuh waktu. Tapi bikin orang kapok kadang cuma butuh 1 kubangan semen. Karena di negeri ini, sabar itu murah. Yang mahal itu, kalau harus ngecor ulang gara-gara 1 orang merasa dirinya lebih penting dari beton yang belum kering.